Apa yang harus orang lakukan ketika ingin melakukan haji sebelum berangkat dari rumah menurut sunnah? Karena ada saudara anak melakukan selamatan memakai Rabbana ya. Jadi kalau setahu saya, Allahu alam, sebatas ilmu saya ya, tidak pernah ada riwayat dinukil kepada kita kalau Nabi SAW mau haji atau mau umroh itu buat ibadah khusus. Misal ngundang orang, misal berzikir, misal apa, itu belum pernah ada riwayat. Nabi SAW kalau mau haji, ngiklanin saya mau haji, ya mau ikut silakan. Udah sahabat pada siap-siapin barang-barangnya berangkat. Nggak ada ibadah khusus gitu. Nah ini kadang-kadang kita di Indonesia ini, kita selalu hubungkan ibadah kita dengan perasaan, gitu kan? Ini kalau kita berangkat orang-orang nggak tahu enak nggak ya? Terpaksa dibawa perasaan, buatlah acara. Ya, sudah ngundang orang di rumah nggak enak kalau nggak ada ininya. Baik, tambah lagi ada di zikirnya, tambah lagi ditambah dengan hal-hal yang lain-lain. Ada berzanjinya, ada ininya, ada itu. Jadi ditambah dengan hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Akhirnya kesannya nanti menjadi sebuah sunnah, sebuah perbuatan yang dianggap bagian dari syariat, dan ini berbahaya ya. Maka saya sarankan, setahu saya Allah alam tidak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW, apalagi dalam hadis-hadis yang lain justru bertolak belakang ya. Setiap kali kita mau beribadah itu dianjurkan kitman namanya, ditutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pertama, seharusnya dia tidak mengatakan setahu saya, tapi yang tepat itu adalah saya tidak tahu. Sebab apa? Sebab seorang yang tidak tahu tentang sesuatu, ilmu tentang sesuatu, dia tidak tahu, itu kewajiban dia menyatakan saya tidak tahu. Sebab ucapan setahu saya ini, dia membangun sesuatu di atas kesempitan ilmunya, keterbatasan ilmunya tentang sesuatu, sehingga dia memaksakan diri untuk menjawab sesuatu itu. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau memang tidak tahu itu harusnya menyatakan saya tidak tahu, bukan setahu saya. Ya. Memaksakan diri untuk menjawab ataupun menyatakan atau menghakimi sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, itu termasuk perkara yang dilarang dalam syariat Islam, bahkan termasuk dosa besar, termasuk dalam ancaman dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara ya tentang agama Allah dalam hal yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu termasuk dosa besar ya. Sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fenomena semacam ini sering kita dapatkan ya. Tidak jarang kita mendapatkan sebagian ustadz, sebagian dai ketika membahas sesuatu, ditanya sesuatu yang dia sebenarnya minim pengetahuan tentangnya atau bahkan tidak tahu sama sekali, dia menjawab dengan setahu saya. Itu keliru sekali. Seharusnya tidak tahu. Benar-benar ini melampaui batas dan kelewatannya. Bahkan justru ketika dia memaksakan diri menjawab setahu saya, itu menunjukkan akan kelemahan ilmunya, kebodohannya. Ya, tetapi sebaliknya ketika seorang kemudian menjawab saya tidak tahu, la adri, itu menunjukkan akan kealiman dia. Bahwa orang berilmu itu salah satu cirinya adalah ketika dia ditanya sesuatu ya yang dia minim pengetahuan tentangnya atau bahkan tidak tahu sama sekali, dia akan menjawab saya tidak tahu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau mengatakan la adri nisful ilmi. Ucapan saya tidak tahu itu merupakan separuh daripada ilmu. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mufli Al-Hambali dalam Al-Adab Syar'iyyah rahimahullahu taala. Juga dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan min ilmi rajul
ayyakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Tanda daripada kealiman seseorang, orang itu semakin alim, tandanya apa? Tandanya dia akan menjawab Allahu a'lam, saya tidak tahu dan Allah saja yang maha tahu, lima la ya'lam, dalam perkara yang dia tidak mengerti tentang ilmunya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, harus dibedakan antara masalah ibadat dan adat. Ibadat dan adat itu suatu hal yang berbeda, maka harus disikapi dengan sikap yang berbeda dan harus dihakimi dengan penghakiman yang berbeda pula. Masalah walimatus safar, ya, jamuan makan, tasyakuran atau syukuran sebelum menunaikan safar, ya, perjalanan jauh seperti haji, atau nanti ketika pulang, itu termasuk masalah tradisi, bukan masalah ibadat. Ya, nggak ada ibadat seperti itu tradisi yang berulang-ulang. Makanya tidak setiap negeri ada seperti ini. Nah, ini di Indonesia ada, karena ini tradisinya kaum muslimin di Indonesia. Kalau sudah tahu itu masalah tradisi, maka kaidahnya apa? Kaidahnya bahwasanya al-aslu fil adati al-ibaha, bahwa asal dalam perkara adat itu adalah sesuatu itu diperbolehkan. Jadi adat atau tradisi itu hukum asalnya apa? Boleh, bukan haram, ya, bukan dilarang tapi boleh. Hukum asal tradisi itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan sesuatu yang haram atau sesuatu yang dibid'ahkan. Ya, maka ketika kaum muslimin di Indonesia, para ulama muslimin di Indonesia ini melakukan tradisi ini, tradisi tasyakuran sebelum ibadah haji dan ketika pulang, ya, dengan mengundang tetangga dan seterusnya, itu mereka sedang melakukan satu perkara yang hukumnya boleh. Kalau sesuatu itu hukumnya boleh, maka tidak membutuhkan dalil atau contoh dari Nabi untuk membolehkannya, ya. Tidak butuh dalil, jangan ditanya dalilnya mana, jangan ditanya contohnya dari Nabi mana, karena dia sedang melakukan sesuatu yang sudah boleh kok. Dalil itu hanya dibutuhkan untuk sesuatu yang hukum asalnya dilarang, untuk membolehkannya. Kalau sesuatu itu sudah boleh dan orang itu melakukan hal itu, maka tidak butuh dalil untuk membolehkannya atau contoh dari Nabi untuk membolehkannya, ya. Justru yang dilarang itu adalah justru yang dituntut untuk mendatangkan dalil itu adalah yang melarang. Yang melarang tasyakuran ataupun syukuran sebelum berangkat haji dan ketika pulang haji itu mana? Coba sebutkan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kita balik bertanya, sebutkan dalam Quran dan Sunnah yang melarang syukuran sebelum dan sesudah ibadah haji. Qurannya mana, surat apa, ayat berapa, hadisnya mana, riwayat siapa, ya. Dan insya Allah tidak akan ketemu, karena memang momentum tasyakuran ataupun syukuran sebelum ibadah haji atau sesudahnya, ya, yang lebih dikenal dengan istilah walimatus safar, itu perkara yang bagus sekali. Itu memanfaatkan momentum yang esensinya itu untuk berpamitan kepada keluarga, kerabat, kepada tetangga, sahabat, handai taulan untuk menunaikan ibadah haji, dimana di acara itu biasanya diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim, ya, dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan tausiah agama, dengan doa, ya, kemudian sedekah makanan dan juga pamitan dari orang yang akan menunaikan ibadah haji, ya. Dan semua ini, jadi maksudnya tradisi tasyakuran tapi diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan bernilai pahala, ya, seperti tadi, ya, pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir, tausiah agama, sedekah makanan dan seterusnya. Itu semuanya hal yang baik dan masing-masing itu ada dalilnya. Baca Al-Quran ada dalilnya, zikir ada dalilnya, tausiah agama ada dalilnya, sedekah makan ada dalilnya, doa ada dalilnya, pamitan ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Itu seperti kalau kita misalkan, ya, punya
tradisi, kebiasaan setiap akhir bulan camping. Itu tradisi masuknya camping itu. Kemudian di camping itu diisi dengan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai pahala, seperti membaca Al-Quran, atau mungkin tausiah, atau mungkin zikir, atau mungkin doa. Itu sesuatu yang boleh. Tidak ada seorang pun yang akan mengharamkan itu. Kemudian yang ketiga, walaupun Nabi SAW tidak melakukan hal ini, ya, Nabi dinyatakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah melakukan itu, tidak dinukil dari Nabi SAW melakukan perkara itu, maksudnya tasyakuran ataupun syukuran sebelum berangkat haji ataupun ketika pulang. Kita jawab, ya benar, itu benar, memang benar, Nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi sekali lagi kita harus pahami dalam tinjauan usul fikih bahwa sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW itu tidak kemudian pasti haram atau bid'ah. Ada satu kaidah ya dalam pelajaran usul fikih bahwasanya dan kaidah ini disepakati oleh para ulama, ya, semua para ulama menyepakati hal ini, bahwasanya tarkun Nabi SAW fi'lan minal af'al la yadullu ala man'ihi au tahrimnya. Bahwasanya ketika Nabi SAW itu meninggalkan sesuatu, tidak kemudian menjadikan sesuatu itu pasti haram atau pasti dilarang. Tidak. Banyak sekali contoh-contoh sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tapi itu tidak haram atau tidak terlarang. Banyak sekali untuk disebutkan. Misalkan aja untuk percontohan, misalkan kultum terawih. Nabi itu kalau terawih nggak pakai kultum, ya, tapi kita pakai kultum dan kita melakukan itu dan mengamalkannya. Padahal tidak dilakukan Nabi. Nabi itu terawihnya cuma 3 malam di masjid, sisanya di rumah. Kita sebulan penuh terawih di masjid dan diimami oleh 1 imam. Nabi itu hajinya cuma sekali, hajatul wada, dalam hajatul wada, haji perpisahan, setelah itu beliau meninggal dunia. Tapi faktanya para ulama membolehkan dan kita juga mengamalkan haji berkali-kali. Kalau memang mau konsisten, seharusnya haji berkali-kali itu juga haram, juga bid'ah, karena Nabi tidak pernah haji berkali-kali, dan seterusnya banyak sekali untuk kita sebutkan semuanya, ya. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu pasti terlarang atau hukumnya haram. Dan orang-orang yang model seperti ini, yang kalau berargumentasi untuk membid'ahkan, melarang, menyalahkan kaum muslim dengan ucapan tidak dilakukan Nabi, oh itu tidak dilakukan Nabi, tidak ada contohnya dari Nabi, itu dia sendiri secara tidak sadar telah melakukan banyak hal yang hal-hal itu tidak pernah dilakukan Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ini masalah serius. Dia menuduh kaum muslimin di Indonesia dan para ulama selalu menghubungkan ibadah dengan perasaan. Artinya dia ini menuduh bahwasanya amaliyah kaum muslimin ini, tasyakuran sebelum ibadah haji dan ketika pulang, itu merupakan satu amaliyah yang didasarkan kepada perasaan saja. Perasaan tidak enak. Ini tuduhan sangat keji sekali dan tidak berdasar, yang nanti tentunya tuduhan seperti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kaum muslimin dan para ulama, wabil khusus di Indonesia ini, mereka senantiasa bersandar kepada dalil dan argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena tadi bahwasanya ini nggak ada hubungannya dengan perasaan atau tidak dengan perasaan. Beragama itu nggak boleh dengan perasaan. Beragama itu dengan burhan, dengan dalil, ya, dari Al-Quran wal Sunnah dan argumentasi ilmiah yang kita sandarkan kepada para ulama, bukan kepada kita yang jahil, yang tidak paham, tapi kepada siapa? Para ulama kita, ya. Jadi kalau kamu tidak paham tentang sisi istidlalnya, sisi pendalilannya, itu jangan kemudian kamu jadikan itu sebagai bahan atau asas untuk memfitnah kaum muslimin, karena itu berat sekali, ya.
Ini nggak ada hukum perasaan atau tidak perasaan ya, tidak enak dengan tetangga dan seterusnya. Ini masalah adab. Jadi kaum muslimin di Indonesia itu ketika akan pergi jauh itu sudah punya tradisinya pamitan. Ya, pamitan ini berlaku di semua kondisi ya, ketika akan pergi jauh. Tentu pergi jauh yang bermanfaat atau ibadah ya. Seperti anak itu ya, tradisi orang di Indonesia itu anak mau pergi jauh itu mesti pamitan sama orang tuanya. Itu adab, itu etika. Nah, pamitan kemana, tujuannya kemana, untuk apa, itu pamitan ya. Nah, sebagaimana ibadah haji ini, orang yang mau melakukan ibadah haji safar yang sangat jauh sekali, itu pamitan, itu etika, bab etika atau bab adab, bukan masalah perasaan tidak enak atau tidak enak ya. Perasaan enak atau tidak enak ini masalah etika ataupun adab ya. Orang yang mau pergi jauh tidak pamitan ya, seperti kalian itu yang mengharamkan, itu orang-orang yang tidak beradab kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, kepada orang-orang tua di sekitarnya, kepada tetangganya. Kalau nanti tiba-tiba terjadi kecelakaan, meninggal di sana, dan mudah untuk mendeteksi, mudah menemukan, mudah tahu untuk mengontrol ya kepergian orang-orang yang kita cintai ya. Jadi bukan masalah perasaan ya, itu tuduhan yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ucapan atau pernyataan bahwasanya katanya ibadah itu harus dianjurkan untuk dirahasiakan, tidak perlu disampaikan, diiklankan, saya mau ibadah haji dan seterusnya. Ini juga keliru. Tidak semua ibadah itu diharuskan atau dianjurkan untuk dirahasiakan. Enggak, banyak ibadah yang justru syiarnya itu harus ditampakkan, seperti sholat fardu ya toh, berjamaah di masjid, seperti misalkan sholat hari raya ya, itu harus ditampakkan, kemudian takbiran harus dikeraskan, khutbatul jum'ah ya, termasuk ibadah haji dan umrah itu sesuatu ibadah yang memang harus bahkan ditampakkan sebagai syiar Islam. Nggak mungkin tidak ditampakkan. Nah, kalau ibadahnya ditampakkan, ibadahnya kan tampak itu ya, ditampakkan, nggak mungkin sembunyi-sembunyi ya, kecuali tidak tahu ya, mungkin ibadah haji versi kamu ya, tapi versi Islam itu ibadah haji dan umrah itu ditampakkan, nggak mungkin disembunyikan. Kalau ibadahnya saja ditampakkan, berarti boleh kita untuk menyampaikan kata pamitan sebagai adab kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai. Ibadahnya saja boleh ditampakkan, pamitan nggak boleh ditampakkan, tidak boleh diiklankan, saya mau ibadah haji ya. Karena dengan pamitan itu banyak faedah ya. Faedahnya misalkan kita beramal soleh di situ kan. Ketika tasyakuran itu kan kita sedekah makanan, kita ada tausiah, kita ada doa dan seterusnya. Itu amal soleh. Amal soleh yang kita itu dianjurkan untuk bertawasul dengan amal soleh, agar apa yang kita lakukan nanti berjalan lancar tanpa ada aral melintang, kemudian diberkahi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Itu kan dianjurkan, dalilnya tawasul dengan amal soleh banyak sekali. Yang kedua, di momen pamitan itu kan ada doa. Ada doa dari kaum muslimin, dari saudara-saudara, sahabat-sahabat kita semuanya, bahkan mungkin orang tua kita, kerabat-kerabat, mendoakan kita untuk kebaikan kita ketika menunaikan ibadah haji. Nah, berarti doa itu kan juga senjatanya orang beriman yang juga dianjurkan. Bagaimana kemudian ini disalahkan? Bagaimana kemudian ini disalahkan karena dianggap tidak dirahasiakan? Merahasiakan ibadah itu ada tempat-tempatnya, ada situasinya. Tidak melulu harus dirahasiakan dan tidak melulu harus ditampakkan sesuai dengan maslahat dan hajat yang memang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir di sini perlu saya sampaikan bahwa para ulama kita membolehkan ya hukum melakukan walimatus safar ataupun tasyakuran sebelum safar jauh atau ketika pulang itu merupakan perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh para ulama kita ya.
Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahkan di sini saya sebutkan ya, salah satu website dari kelompok mereka sendiri ya, kelompok Salafi Wahabi saja itu menulis satu artikel yang membolehkan hal itu dengan menukil pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala. Di sini saya bacakan ya secara singkat saja dan nanti saya terjemahkan. Dan website itu adalah website www.islamweb.net ya, bagian fatwa itu disebutkan di situ. Fa'amalul haji walimatan li'ailatihi wa ahbabihi qabla dhahabihi lil hajj wa ba'da ruju'ihi minhu syai'un hasanun wa adatun thayyibah. Maka orang yang berhaji itu membuat walimah perjamuan untuk keluarganya dan orang-orang yang dicintainya sebelum keberangkatannya untuk haji dan setelah kepulangannya dari sana. Itu merupakan syai'un hasanun, merupakan perkara yang bagus, wa adatun thayyibah, dan kebiasaan yang baik. Bayangkan ini situsnya ya, situs mereka sendiri memuat artikel seperti ini, bahwa itu merupakan sesuatu yang baik dan tradisi ya. Mereka juga mentakrir, menetapkan itu tradisi yang bagus. Kenapa? Li'anna fi dzalika it'am ta'am wa huwa muraghabun fi, karena di dalamnya itu ada jamuan makanan, memberi makan kepada orang lain, dan ini perkara yang dimotivasi di dalamnya ya. Wa fi da'watun lil ulfati wal mahabbah, dan di situ juga ada semacam ajakan untuk ulfah. Ulfah itu keakraban ya, wal mahabbah, dan kecintaan ya. Itu argumentasi mereka. Kemudian setelah itu di sini disebutkan menukil ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu' Syarhul Muhadzab, yustahabbu an-naqi'ah wa hiya ta'amun yu'malu liqudumil musafiri wa yutlaqu ala ma ya'maluhu al-musafiru al-qadimu wa ala ma ya'maluhu ghairuhu lahu. Yang artinya dianjurkan ya, mustahab, yustahabu ya, bukan hanya boleh. Menurut Imam Nawawi rahimahullah itu dianjurkan, bukan sekedar boleh. Dianjurkan untuk mengadakan naqiah. Apa itu naqiah? Adalah makanan, jamuan makanan yang dibuat untuk kedatangan musafir ya, dalam perjalanan jauhnya, dan istilah ini berlaku untuk makanan yang dibuat oleh musafir yang datang maupun makanan yang dibuat oleh orang lain untuk dia. Nah, ini fatwa ulama, pendapat para ulama tentang masalah ini jelas, tegas, lugas, bahwasanya perkara ini tradisi walimatus safar atau tasyakuran sebelum ibadah haji atau sesudahnya itu merupakan perkara yang baik, bahkan dianjurkan sesuai dengan pendapat mereka para ulama. Kalau ulama berpendapat itu baru mu'tabar, baru diperhitungkan, karena memang mereka punya kapasitas dan kapabilitas untuk berfatwa seperti Imam Nawawi yang sampai kepada level mustahid ya. Dan kita sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika tidak tahu maka hendaknya kamu bertanya kepada para ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya bahwa walimatus safar atau tasyakuran sebelum ibadah haji atau ketika pulang itu perkara yang dianjurkan dan minimalnya adalah diperbolehkan. Tidak sebagaimana tuduhan sebagian orang yang menyatakan itu katanya adalah sesuatu yang dilarang, tidak dicontohkan Nabi, tidak ada dalil dan seterusnya. Murni adalah ketidaktahuan tapi digunakan untuk menghakimi kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.